kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang bahaya narkoba dan bahaya seks bebas. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan RI adalah NAPJA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. 1. Faktor penyalahgunaan narkoba. A. Faktor individu. Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan NAPJA. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. 1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengetahui akibatnya. 2. Keinginan untuk bersenang-senang. 3. Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. 4. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. 5. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup. 6. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-kali tidak menimbulkan ketagihan. 7. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPJA. 8. Tidak dapat berkata tidak terhadap NAPJA. B. Faktor lingkungan. Lingkungan keluarga, hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga. 2. Lingkungan sekolah. Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Dan adanya murid penggunaan NAPJA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPJA. 3. Lingkungan teman sebaya. Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Pada kalanya menggunakan NAPJA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang tua dewasa. C. Faktor ketersediaan narkoba. Saat ini variasi narkoba sudah terdiri dari beragam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan. Selain itu, narkoba makin mudah didapatkan secara ilegal dengan harga terjangkau. Ketersediaan narkoba di lingkungan masyarakat ini mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Hal ini didukung oleh masih banyak laboratorium gelap dan sindikat narkoba yang belum terungkap. 2. Bahaya dan dampak negatif dari narkoba. A. Melemahkan sistem imun. Ternyata narkoba dapat melemahkan imun. Hal ini pun diungkapkan dalam penelitian yang dimuat pada jurnal tersebut. Disebut bahwa penyalahgunaan narkoba seperti opium, kokain, dan ganja dapat mempengaruhi sistem imun baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika sistem imun tubuh lemah, tubuh pun jadi lebih mudah terserang berbagai infeksi penyakit. B. Rentan terkena AIDS. Masih berhubungan dengan lemahnya sistem imun setelah tubuh tergantung pada narkoba, tubuh pengguna juga jadi rentan terkena AIDS. AIDS adalah kondisi yang diakibatkan virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh. Pada pecandu narkoba sistem imunnya lemah, virus HIV akan lebih mudah masuk tubuh tanpa perlawanan berarti. Lebih bahayanya lagi, penyakit AIDS ini dapat menular melalui hubungan seksual dan jarum suntik. Selain itu, ibu yang menderita AIDS juga beresiko menularkan penyakit ini ke anaknya. C. Gagal jantung. Penyalahgunaan narkoba juga dapat mengganggu kerja jantung. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan, penyalahgunaan sabu, alkohol, dan opioid dapat meningkatkan resiko gagal jantung. Hampir sama dengan orang yang mengidap penyakit komorbid seperti kelainan irama jantung, penyakit jantung iskemik, dan penyakit ginjal kronis. D. Gangguan pada otak. Narkoba juga dapat ditimbulkan bahaya pada otak karena racun di dalamnya bisa menyerang sel-sel dalam otak dalam situasi tertentu setelah mengkonsumsi narkotika terlarang. Otak bisa mengalami hipoksia atau kekurangan asupan oksigen dan overdosis.
Lebih parahnya lagi, penyalahgunaan narkoba juga bisa membuat otak mengalami dampak lebih serius seperti cedera, traumatis, stroke, penyusutan, dan lain-lain. B. Seks bebas. Terlepas dari konstruksi sosialnya, seks bebas seringkali mengacu pada seks yang tidak aman dan akan membawa dampak negatif pada setiap pelakunya. Sederhananya, pengertian seks bebas yang biasanya dikenal di masyarakat Indonesia adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Dan di dalam praktiknya, hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan. Parahnya, hal ini juga dapat dilakukan tanpa komitmen atau bahkan tanpa ikatan emosional, termasuk ke dalamnya seks dalam pacaran atau seks pernikahan, cinta satu malam, prostitusi, hingga bertukar pasangan dengan pasangan lain. 1. Faktor penyebab seks bebas. A. Tingkat pendidikan keluarga yang rendah. Keluarga merupakan orang terdekat bagi seseorang remaja, di mana keluarga bisa mengontrol pergaulan anak remaja jika adanya kurang perhatian keluarga terhadap seorang anak remaja. Hal tersebut dapat memicu terjadinya pergaulan bebas karena seorang anak yang merasa haus kasih sayang dan mencari perhatian lebih dengan cara yang salah, yaitu bisa jadi pergaulan bebas. C. B. Keluarga broken home. Mengapa broken home menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja? Karena ketidakharmonisan keluarga dapat berdampak buruk bagi seorang anak, di mana kondisi seseorang yang merasa tidak adanya rumah untuk pulang, lalu seseorang mencari tempat yang mungkin dia dapat diterima atau mencari kesenangannya dengan cara yang berdampak negatif pada dirinya sendiri, yaitu pergaulan bebas. C. Faktor lingkungan. Ruang lingkup pertemanan yang salah atau pertemanan yang tidak sehat dapat menjerumuskan seseorang ke dalam pergaulan bebas. D. Gaya hidup. Modernisasi yang sangat ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. E. Faktor ekonomi. Tidak sedikit kasus dari pergaulan bebas dikarenakan oleh faktor ekonomi. Banyak anak yang harus putus sekolah dikarenakan ekonomi yang rendah. Hal tersebut memicu remaja yang putus sekolah untuk bergabung dengan teman-temannya yang senasib. 2. Dampak dari seks bebas. A. HIV atau AIDS. Penyakit ini terjadi akibat infeksi virus atau HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. HIV dapat ditularkan menjadi kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau aliran darah dengan cairan yang mengandung virus HIV. Cairan tersebut meliputi darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. B. Infeksi jamur atau candida. Bagi wanita yang terjangkit infeksi jamur, ciri-cirinya dapat berupa terasa gatal di sekitar area vagina. Sedangkan untuk pria akan muncul warna merah pada ujung penis. Jika sudah parah, area tersebut akan tampak seperti luka bakar. C. Munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan penyakit seksual. Bagi pelaku seks bebas, ketakutan hamil di luar nikah atau tertular penyakit seksual adalah sumber stres utama yang tidak dapat dihindarkan. D. Kehamilan di usia muda. Jika tidak dilakukan dengan menggunakan pengaman, seks bebas bisa menyebabkan kehamilan di usia muda. Kehamilan di usia muda memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami tekanan darah tinggi. 3. Cara pencegahan terjadinya seks bebas. A. Perkuat komunikasi dengan anak. B. Berikan anak edukasi tentang seks bebas dan kesehatan reproduksi. C. Membangun sinergi pengasuhan. Pencegahan seks bebas memerlukan kolaborasi antara berbagai lembaga sosial. D. Arahkan anak mencari layanan pendukung. Saat ini sudah banyak layanan yang menyediakan informasi tentang pencegahan seks bebas. E. Menyeleksi tontonan dan bacaan anak di era seperti sekarang. Sebagai orang tua Gen Besti harus melakukan seleksi terhadap konten yang akan dikonsumsi anak.
F. Selektif dalam memilih teman. G. Perbanyak kegiatan positif. H. Mendekatkan diri dengan agama. I. Berpendirian kokoh. Cukup sekian sosialisasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.